selamat hari Minggu. Ada sukacita hari ini? Ya, tentunya ada sukacita ya. Nah, adik-adik sekolah minggu dengan hati yang bersukacita, hati yang riang, hati yang gembira, Tuhan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya. Untuk itu adik-adik saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik sekolah minggu, ya, sadarkah kita bahwa begitu besar kasih Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus kepada kita, sehingga kita semua bisa diberkati, dijaga, diberi kesehatan, dan pada pagi hari ini kita boleh merayakan atau beribadah kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Nah, untuk itu adik-adik sekolah minggu, mari kita menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita bermazmur dari kitab Mazmur 106 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 106 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima berbunyi, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini Tuhan boleh perkenankan kami untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan berkati kami senantiasa, berikanlah kami kekuatan untuk menerima firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan menuntun kami. Begitu pula dengan ibu guru kami yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai dengan Roh Kudus-Mu agar mampu berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, shalom. Bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab? Nah, kalau sudah siap, ayo duduk dengan tenang, siapkan Alkitabnya. Nah, kita akan masuk dalam cerita Alkitab. Tapi sebelum itu, kakak mau bertanya dulu. Biasanya, kalau kita pergi sekolah minggu, apa yang wajib kita bawa selain Alkitab? Ya, ada yang tahu? Ya, biasanya mama kita atau bapak kita memberikan kita sesuatu untuk kita bawa ke pergi sekolah minggu. Itu sesuatu yang wajib. Ada yang tahu? Iya, apa? Iya, itu adalah uang. Nah, gunanya uang itu kita bawa untuk apa? Ya, untuk kita berikan persembahan. Terus persembahannya untuk siapa? Untuk ibu guru kah? Oh, pasti bukan ya. Pasti untuk Tuhan. Nah, seperti juga cerita kita pada hari ini. Jadi pada suatu hari Tuhan Yesus berada di suatu bait Allah. Dia di dalam rumah bait Allah. Ia melihat semua orang membawa persembahan mereka. Jadi dia memperhatikan orang-orang membawa persembahan untuk Tuhan. Jadi ada orang kaya, ada orang yang biasa disebut yang berkekurangan atau disebut miskin. Ia membawa persembahan mereka untuk Tuhan. Tetapi beda dengan orang miskin ini. Ia membawa persembahan untuk Tuhan itu, dia membawa 2 uang logam. Sedangkan orang kaya, ia membawa banyak persembahan untuk Tuhan. Terus Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya. Ia mengatakan, ayo, dari semua orang yang membawa persembahan, siapakah kira-kira yang membawa persembahan terbaik? Kemudian Tuhan Yesus menjawab, sesungguhnya persembahan yang terbaik itu dibawa oleh ibu miskin itu. Kenapa bisa? Karena ia memberikan dari kekurangannya, sedangkan orang kaya dia memberikan persembahannya dengan kelimpahannya. Artinya ia membawa persembahan untuk Tuhan, tetapi di rumahnya masih banyak. Sedangkan ibu janda miskin tadi itu, ia membawa persembahannya semua yang dimilikinya dan sudah tidak ada lagi di rumahnya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, jadi persembahan yang terbaik itu dibawa oleh ibu janda miskin tadi. Lalu
Mengapa demikian? Ia membawa semua persembahannya, padahal dia itu sudah tidak ada lagi di rumahnya apa-apa. Karena janda miskin ini merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, ia sangat bersyukur kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kita pergi sekolah minggu, kita membawa persembahan kita itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan hanya uang saja yang menjadi persembahan kita untuk Tuhan. Waktu kita untuk Tuhan, tenaga kita juga untuk Tuhan, bisa kita persembahkan, kemampuan kita untuk Tuhan, bahkan seluruh hidup kita berikan untuk Tuhan, itu sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Karena itu, berikanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan, bukan karena jumlahnya, tetapi karena ketulusan hati kita memberikannya untuk Tuhan. Seperti tadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa persembahan terbaik dibawa oleh ibu janda miskin tadi. Nah, amin. Jadi adik-adik, tema kita hari ini yaitu persembahan yang terbaik, terambil dari Markus 12 pasal 41 sampai dengan 44. Ayo adik-adik yang di rumah, mari kita buka Alkitab kita membaca firman Tuhan dari Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Beginilah bunyi firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, demikianlah cerita kita hari ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, mari kita merespon firman Tuhan, sekaligus kita bawa persembahan dengan nats persembahan yang akan menuntun kita, yaitu dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang berbunyi, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan, "Aku bawa dan berikan persembahanku." Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari adik-adik di rumah, kita tenang, kita siapkan diri kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu semua. Pada hari ini kami boleh mendengarkan cerita Alkitab. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap selalu memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga semua itu ya Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kami semua ya Bapa, buat anak-anak kami berdoa untuk mereka yang saat ini Tuhan yang berjuang di bangku pendidikan mereka. Engkau berkati mereka semua agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan kedua orang tuanya, terlebih takut akan Tuhan. Di dalam mereka belajar Tuhan, Engkau memberkati mereka agar mereka senantiasa tetap selalu menjadi anak-anak mendengarkan seluruh yang terbaik di sekolahnya. Kalau mereka sedang belajar Tuhan, berikan mereka kepintaran agar mereka selalu memahami apa yang diberikan oleh guru-gurunya di sekolah. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, berkati mereka ya Tuhan di dalam hidupnya, dan selalu berikan kelancaran di dalam setiap usahanya. Bapa kami yang ada di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan buat guru-guru sekolah minggu kami. Engkau berkati mereka di dalam hidupnya agar senantiasa Tuhan selalu setia dalam melayani kami, dalam membimbing kami, dalam mengajari kami akan kebenaran firman-Mu. Bapa kami yang ada di surga, kami juga berdoa buat teman-teman kami ya Tuhan, jika saat ini mereka tidak sedang beribadah bersama dengan kami, Engkau memberkati mereka Tuhan. Jika dia lalai, tegur mereka ya Tuhan, ingatkan mereka agar mereka tetap selalu setia untuk selalu beribadah bersama-sama dengan kami. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berkati kami semua ya Tuhan. Inilah doa kami, sempurnakanlah doa kami. Doa ini kami bawa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Wahyu pasal 21 ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Adik-adik sekolah minggu, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh,
adik-adik sekolah minggu, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyayangi kita, Tuhan melindungi kita. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.